Hai, oke, kita lanjutkan lagi. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pembuatan daftar isi otomatis, baik dengan menggunakan style standar atau style default maupun dengan style yang kita buat sendiri. Kita lanjutkan lagi menggunakan style custom, style yang kita buat sendiri tadi. Di video di tampilan ini masih ada DI level 1, DI level 2. Nah, kita akan memanfaatkan style custom ini untuk membuat daftar gambar otomatis dan juga daftar tabel otomatis. Tetapi di video ini kita akan membuat daftar gambar otomatis. Ini daftar di sini. Nah, di bagian sini kita akan membuat daftar gambar otomatis. Jadi setiap gambar yang ada nanti akan muncul captionnya di sini. Sebagaimana dengan langkah pembuatan daftar isi otomatis yang menggunakan style custom, di daftar gambar ini kita juga akan gunakan style custom tersebut. Baik. Oke, saya sudah siapkan di sini membuat ada tampilan gambar seperti ini misalnya. Ya. Kemudian kita akan masukkan itu ke daftar gambar. Langkah pertama tentu saja kita akan membuat style custom karena kita tidak, yang kita masukkan di dalam daftar gambar itu adalah style tersendiri, bukan mengikuti style style sebelumnya. Oke, kita pilih style pin di sini, atau mungkin bisa juga di new style gitu ya. Cari yang tentang new style. Kalau di tempat saya ini ada style pin di sini di bagian di menu home. Ya, kita aktifkan menu home, kita pilih style pin di sini. Kemudian kita buat new style di sini. Kita masukkan aja di situ new style. Oke. Kemudian kita kasih nama dia. DG. Karena di daftar gambar ini tidak ada level, kita buat cuma satu level, kita buat aja tentang namanya DG gitu aja. Atau biar lengkap. Oke. Ya, nah di sini sudah muncul daftar gambar. Ya. Kita bisa aplikasikan atau kita terapkan stylenya atau kita buat tempatnya di daftar gambar terlebih dahulu. Bisa dua-duanya. Nah, kita letakkan di sini, kemudian kita pilih sama reference, kemudian kita pilih table of contents. Ingat, kita pilih di sini adalah harus custom table of content. Ya. Kalau kita pilih ini, defaultnya standarnya akan muncul heading 1, heading 2, tapi kita kan tidak menggunakan heading 1, heading 2. Kita pilih option, tampilannya bisa kita ubah-ubah, terserah. Mau seperti ini atau ini. Kita buat yang template ini aja. Option, kita pilih menu option. Nah, daftar gambar kita masukkan level 1, kemudian di heading 1 tidak kita gunakan. Heading 2 juga tidak kita gunakan, heading 3 juga tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan hanya daftar gambar saja. Ya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, karena kita sudah pernah punya, ingat, sudah pernah punya table of content atau daftar isi, jangan sampai replace this table of content, jangan. Karena kita punya 2, atau nanti kalau ada daftar tabel, berarti kita punya 3. Ini harus kita pilih no. Pada saat ada pertanyaan, replace this table of contents, no. Ya, jadi di bagian daftar isi tetap ada, di daftar gambar akan muncul entry baru. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya sama, kita terapkan dulu style daftar gambar ini. Kita masuk ke sini. Kita blok mana yang akan kita masukkan, terus pilih menu home, kita pilih stylenya daftar gambar. Ya. Kemudian di gambar yang lain, mungkin kalau ada, tadi sepertinya saya membuat gambar, oke, seperti ini. Kita pilih gambar. Kita terapkan daftar style daftar gambar. Oke, berarti sudah ada 2.
Kalau nanti ada tambah lagi ya tinggal ditambah. Ya. Oke, kita pindah ke daftar gambar. Sini. Kalau tidak biasanya ada muncul update, kita pilih reference, update tabel, atau kita bisa letakkan di sini klik kanan. Update field. Ya. Atau biar sama, kita letakkan sini, kita buat update table. Nah, seperti ini. Akan langsung muncul gambar 1.1 lapisan data ada di halaman 1, gambar grafik pembandingan loss soal pelatihan ada di halaman 8. Ya, baik. Misalnya kita mau nambah lagi. Kita nambah gambar lagi. Biasanya gambar kita masukkan dalam textbox supaya gambar dan captionnya itu jadi satu. Biasanya begitu. Tapi Anda bisa menggunakan cara yang berbeda juga. Misalnya seperti ini. Jangan lupa wrapping-nya, menu orange, wrap-nya kita pilih yang top and bottom. Terus di sini kita munculkan, misalnya kita munculkan, kita tambah gambar. Profile, kemudian kita pilih misalnya saya punya gambar di mana ya, misalnya coba saya cari gambar. Image. Nah, misalnya seperti ini, atau kita pilih seperti ini misalnya. Oke. Seperti ini, kemudian kita tengahkan. Kita pilih tengah, kita tambahi caption. Gambar 4.2. Ya, seperti itu. Langkah berikutnya tinggal kita aplikasikan, kita terapkan daftar gambar. Sudah kita terapkan, kita pindah ke daftar gambar. Ingat penerapan update daftar gambar ini tidak harus setiap kali mengubah. Tidak harus setiap kali kita mengubah atau nambah daftar gambar baru kita update. Tapi biar kita selesaikan dulu semuanya, kemudian baru di-update. Update table. Seperti sebelumnya, kalau kita sudah punya daftar gambar yang ada, maka akan ada pilihan apakah update page number only, karena kalau berubah halamannya, atau update entire table. Oke, seperti ini. Kok tidak muncul? Kenapa? Coba kita periksa terlebih dahulu. Ini dia sudah masuk ke daftar gambar. Kita periksa. Ya. Jadi sekarang sudah muncul di sini 4.2 Illustrations. Malah dia jadi yang pertama. Kenapa bisa begitu? Oke. Mungkin karena dalam satu halaman sehingga kita misalnya ubah dia di halaman berikutnya. Karena dia dalam frame text sehingga anggapannya mana yang lebih dahulu. Kita coba kita pindahkan dia di halaman berikutnya.
page break misalnya. Berarti ada di halaman berapa ini? Dia berada di halaman 9. Kita lihat apakah dia masih daftar gambar, stylenya oke, sudah. Coba sekarang kita update. Oh, sorry, ketekan di situ. Nah, kita masukkan lewat ini. Update entire time. Ya, karena mengikuti halamannya, dia sudah pindah ke ini. Memang kalau misalnya di dalam satu halaman kadang terbalik ya. Oke, begitu. Di video kali ini sudah selesai. Kita buat daftar gambar otomatis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.